Di video kali ini aku bakal ajarin kamu sebab dia hidup. Salah satu lagu worship yang paling terkenal dan yang maknanya sangat mendalam. Aku udah ajarin lagu ini ke 600 murid di sekolah worship onlineku. Dan mereka jadi bisa main lagu ini dengan manis banget. Jadi aku juga pengen ajarin basic versionnya buat teman-teman di YouTube. Nah, lagu ini tuh kebagi jadi dua section. Yang pertama adalah verse, yang kedua adalah chorus atau refrain. Jadi sekarang kita coba bahas dulu cara memainkan verse-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di depan, ini aku udah kasih verse dan juga chord-nya yang enak. Tapi cara mainnya gimana? Nah, aku bakal rundownin sekarang juga. Jadi, kita coba lihat dulu yang pertama. Anak Allah, Yesus namanya. Jadinya yang kita lakukan, teman-teman, adalah kita memainkan tangan kanannya. Kita main melodi seperti ini. Sangat simpel, tapi tangan kirinya gimana caranya? Tangan kirinya menarik banget. Jadi yang kita lakukan, teman-teman, adalah kita memainkan pakai pattern ini. Jadi kita memainkan 1, 5, 1, tapi pas awal-awal 1, terus 5, 1-nya tuh bermainkannya di berbarengan. Jadi begini. Nah, kita lihat bagian pertama, kan C isinya seperti ini. Nah, ini 1, ini 3, ini 5, ini 1. Nah, jadinya kita buang 3-nya, kita main seperti ini. 1, 5 dan 1. 1, 5 dan 1. Itu cara memainkannya. Jadi kalau F kita mainnya seperti ini, 3-nya dibuang, dan kita mainkan seperti ini. Nah, kalau kita gabung untuk tangan kanan dan tangan kiri, jadinya seperti ini. Nah, manis banget. Nah, tapi untuk bagian kedua ini, aku saranin teman-teman coba pas main A mayor, karena ini kan chord yang cukup spesial. Kenapa chord ini spesial? Karena ini chord yang bukan dari kunci aslinya. Kalau teman-teman sadar, kita coba main ya, dari C, terus kan abis itu ke A. Nah, A ini tuh ada item-itemnya, jadi ini bukan chord yang berasal dari kuncinya, teman-teman. Nah, makanya kita harus tekankan chord seperti ini. Makanya patternnya kita ubah sedikit, atau kita melakukan yang namanya break pattern. Jadi patternnya nggak begini-begini terus, kan bosen ya. Kita mulai ubah main pas A mayor seperti ini. Nah, kita mainkan isian E mayor, buang ke atas, baru lanjut lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagi kamu yang pengen belajar lagu sebab dia hidup dan lagu worship lainnya secara intensif dan live, teman-teman bisa banget cek deskripsi di video ini. Kita lanjut ke bagian 3, bahkan mati ya. Nah, kita bisa lihat ya, ada juga satu chord lagi yang bukan dari kunci aslinya, yaitu apa? G minor. G minor seperti ini. Nah, makanya kalau kita ketemu chord yang cukup spesial, yang kita harus lakukan adalah kita harus meng-highlight isian dari chord tersebut. Nah, jadi kan G minor isinya seperti ini. Nah, makanya pas teman-teman mainkan pattern ini kan 1, 5, 1. Nah, teman-teman nggak mencet 3-nya. Nah, nggak boleh. Jadi teman-teman harus mainnya mirip seperti yang A mayor seperti tadi. Jadi dibuang ke atas, main seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi contohnya aku mainin jadi seperti ini. Nah, bagian terakhir kubur kosong, teman-teman bisa lihat di sini ada satu chord spesial, yaitu ada C, ada slash, ada G. Itu cara mainnya seperti apa? Nah, cara teman-teman main chord spesial ini, itu dengan cara teman-teman memainkan G untuk bassnya, habis itu untuk di tengah-tengahnya masukin C sama G. Ya, karena kan si C slash G ini, pada prinsipnya kita memainkan chord C, tapi kita puter, di mana nada paling bawahnya adalah si G. Nah, makanya kan chordnya seperti ini ya. Nah, ya udah kita buang 3-nya aja sekali lagi. Jadi mainnya seperti ini teman-teman ya untuk si C slash G. Kita mainin. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita main verse-nya, kita nggak boleh lupa untuk memainkan refrain-nya. Nah, jadi rumusnya adalah cara kita mengiringi pas verse itu harus berbeda dengan refrain. Karena refrain itu kan klimaks dari lagunya, itu inti dari ceritanya. Makanya kita harus memainkannya lebih ramai, dinamikanya lebih kuat,
Makanya patternnya pun harus juga berubah. Jadi aku pengen ajarin teman-teman cara memainkan refrainnya. Nah, kita kan pengen mainnya jadi jauh lebih begah. Jadi, untuk tangan kanan masih normal, kita memainkan melodinya. Tapi untuk tangan kirinya yang kita lakukan adalah kita memainkan pattern seperti ini. Satu chord. Satu chord. Nah, ini kalau teman-teman dengar, jadi sangat megah. Karena kita main bass rendah, terus buang ke atas chordnya. Jadi bener-bener full, manis, dan megah. Teman-teman ingat, di sini juga ada chord yang spesial banget, yaitu E mayor. Jadi E mayor ini isinya seperti ini. Ini adalah chord yang bukan dari kunci aslinya. Makanya yang kita harus lakukan adalah kita harus meng-highlight chord tersebut pas kita memainkan tangan kirinya. Jadi mainnya seperti ini. Nah, ada satu cara lagi untuk kita buat lebih manis lagi, yaitu dengan yang namanya passing note. Nah, jadi apa itu passing note? Passing note itu adalah di mana kita dari note satu ke note lainnya, kita jembatanin dengan satu note. Contohnya seperti ini. Nah, jadi D-nya ini tuh adalah jembatan untuk si ke E. Nah, makanya rumus passing note itu seperti apa? Rumusnya adalah teman-teman memainkan satu note dan setengah note di bawah note tujuan. Contohnya, kita pengen dari F, kita pengen pergi ke D. Yang kita bisa lakukan adalah sebelum masuk ke D, kita bisa memainkan satu note dan setengah note di bawah D. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara memainkan passing note. Jadi teman-teman bisa memasukkan banyak sekali passing note di lagu ini. Manis banget. Nah, bagian keduanya sangat normal, jadi kita bisa mainkan melodinya di tangan kanan dan tangan kirinya memakai pattern yang tadi. Cuma ada satu perbedaan, di mana teman-teman bisa memasukkan passing note di tangan kanan juga. Contohnya, kita kan melodi seperti ini. Bab dia hidup. Nah, pas teman-teman main D, teman-teman sebelum masuk D, teman-teman juga bisa memasukkan satu note di bawah. Nah, jadi sebagai passing note untuk melodinya. Jadi kita langsung contohin aja. Nah, bagian ketiga kita bisa lihat di sini chordnya tuh cuma C sama F doang. Jadi sebenarnya kita tuh potensi banget masukin passing note. Jadi kalau contohnya aku mainkan ya. Nah, jadi permainannya bisa seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang teman-teman lakukan adalah dari C ke F, kita bisa masukin setengah note di bawah. Nah, jadi ini kita dedikasiin chord C juga. Jadi chord. Nah, jadi bass E ini kita tetap chordnya C kan, karena kan chord. Nah, jadi untuk E ini, kita tetap chordnya kan nggak berubah ya. Kita main ke C, jadinya seperti ini. Jadi mantep banget. Bagian terakhir ya teman-teman ya, ini jadi bagian terakhir mirip banget sama bagian verse-nya. Jadi ada chord C/G, jadi bass-nya G, tapi tetap chord-nya adalah C. Nah, jadi teman-teman cara mainnya seperti ini. Jadi manis banget. Nah, bagi kamu yang pemula dan pengen jago piano worship, bisa nonton playlist ini. Dan bagi kamu yang pengen ngiring worship piano untuk pemula secara full, bisa lihat di sini tutorialnya.